Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulina dari kelas 6A Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Pada kesempatan ini, saya mengambil tema fase eskalasi isu. Ada yang sudah tahu fase eskalasi isu apa-apa saja? Baiklah, sebelum berbicara lebih jauh, bagaimana kalau kita mengenal dulu apa itu fase, apa itu eskalasi, dan apa itu isu? Oke, fase. Fase berasal dari bahasa Belanda yang awalnya dari bahasa Yunani, pasisi, bisa berarti tahap, tingkatan, masa. Fase merupakan semua perubahan yang terjadi berturut-turut daripada sebuah proses atau wujud atau rupa dari sebuah benda. Nah, teman-teman, sudah tahu apa itu fase? Ya, betul sekali. Fase itu adalah tahapan-tahapan, adalah proses-proses tingkat-tingkat atau masa-masa yang harus kita lewati saat ingin ke suatu tujuan. Nah, itu dia fase. Lalu, apa itu eskalasi? Eskalasi adalah kata yang sering dikaitkan dengan kenaikan atau pertambahan. Selain itu, eskalasi juga sering digunakan untuk situasi yang berubah serius. Nah, teman-teman, tadi sudah ada fase, yaitu tahap-tahap. Dan sekarang sudah ada eskalasi yang meningkat-ningkat, yang bertambah-tambah. Sesuai dengan tema kita, fase eskalasi isu berarti kita akan membahas tahapan-tahapan isu ini. Kenapa terus meningkat? Tahapan meningkatnya sebuah isu, tahapan berkembangnya isu. Nah, itu dia. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu isu. Isu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan diselesaikan. Makna lainnya adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Bahasa lainnya adalah kabar angin ataupun desas-desus. Nah, berarti isu ini adalah kabar yang belum jelas asal-usulnya dan belum tentu benar nih, teman-teman. Mungkin seperti gosip, kan kita sering banget mendengar gosip. Apalagi artis-artis ya, teman-teman. Ada isu si ini menikah dengan si itu, ada isu si ini bercerai dengan si itu, padahal itu belum tentu benar. Nah, gimana sih isu-isu itu bisa terjadi? Tidak akan kita bahas sekarang, karena sekarang kita mau bahas fase eskalasi isu. Menurut Hainsworth dan Meng, isu itu berada dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap permulaan. Pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Jadi di tahap pertama ini isu itu sebenarnya belum ada, teman-teman. Tapi ada kondisi yang membuat isu itu kemungkinan akan muncul. Misalnya ada seorang artis perempuan, katakanlah Ayu Ting Ting. Dia itu sering bersama dengan Ivan Gunawan. Sampai pada satu hari nih mereka itu pergi ke undangan dan kebetulan baju mereka itu memiliki warna yang sama. Dan orang-orang akan berpikir mereka couple nih. Nah, tapi ini belum ada isunya ya. Orang masih berpikir, wah kok couple ya gitu. Dan di tahap kedua yaitu tahap mediasi. Isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi masih dapat menjaga isu tidak berkembang dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Selain itu, organisasi harus mengelola arus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara aktual dan benar. Nah, di tahap kedua ini udah mulai muncul isunya dan memberikan pengaruh. Di tahap pertama tadi orang masih bilang-bilang, wah kayaknya couple nih, apa jangan-jangan mereka udah pacaran, si Ivan sama si Ayu Ting Ting. Nah, itu kan udah jadi isu tuh.
Jadi di tahap kedua ini, pihak Ayu Ting Ting ataupun pihak Ivan Gunawan harusnya memberikan yang namanya itu klarifikasi, memberikan informasi yang benar bahwa oh tidak, kami desainernya sama, atau baju ini memang hadiah dari Ivan gitu. Jadi isu-isu itu tidak semakin berkembang. Namun jika tidak berhenti sampai di sana, masuklah dia ke tahap ketiga. Tahap organisasi, di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini. Nah, kalau di tahap kedua tadi belum selesai karena tidak ada penjelasan yang jelas, akhirnya di tahap ketiga isunya ini makin berkembang ya. Netizen katakanlah begitu mungkin akan menuntut nih Ayu dan Ivan untuk memberikan klarifikasi, karena di tahap kedua tadi tidak ada klarifikasi. Dan bisa jadi di tahap ketiga ini netizen nih akan semakin memuncak nih keingintahuannya. Nanti akan dikaitkan dengan inilah, dikaitkan dengan itulah, dikaitkan dengan apa-apa sajalah. Nah begitu. Lalu sampailah kita ke tahap terakhir, yaitu tahap resolusi, tahap keempat. Di tahap ini, isu dianggap telah selesai. Namun, organisasi harus terus melakukan pemantauan untuk mencegah isu datang kembali. Di tahap keempat ini, karena sudah melewati tahap 1, 2, 3 tadi, karena sudah adanya klarifikasi, sudah dikatakan dengan baik, sudah ada penyelesaian, maka di tahap 4 ini isu sudah dianggap selesai. Kesalahpahaman netizen sudah hilang dan mereka sudah seperti biasa lagi, tidak ada isu di antara keduanya. Nah, di sini tetap walaupun sudah selesai, tetap yang namanya itu harus memperhatikan kedepannya, takut akan ada isu-isu baru lagi. Jadi harus memperhatikan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah dia 4 tahap isu, 4 fase berkembangnya isu. Kalau kita tidak mau isu itu semakin berkembang, harus kita atasi sejak dari awal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat nih teman-teman. Jangan sampai ada isu-isu tidak baik tentang kita. Makanya sebelum isu itu berkembang, lebih baik kita manajemen dulu nih diri kita agar tidak ada isu yang muncul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.